Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Indah Puji Rahayu dengan NIM 19053096, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester saya mata kuliah Teknologi Perkantoran. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh teknologi perkantoran terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan di kantor pada saat ini. Dapat kita lihat di mana perkembangan teknologi perkantoran pada saat ini sudah semakin pesat, yang mana semuanya sudah semakin canggih. Sehingga pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan di kantor adalah para pekerja akan lebih mudah, lebih ringan, dan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga dengan bantuan masing-masing yang canggih yang ada di kantor, para pekerja akan lebih semangat dan lebih giat lagi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua yaitu manfaat kantor virtual pada saat ini. Manfaat kantor virtual pada saat ini yaitu yang pertama lebih hemat biaya, yang mana biasanya para pekerja menggunakan kendaraan untuk melakukan perjalanan ke kantor dan mengeluarkan uang untuk biaya bahan bakar kendaraannya. Tetapi dengan adanya kantor virtual sekarang, para pekerja tidak lagi mengeluarkan biaya untuk bahan bakar kendaraan mereka. Yang kedua yaitu lebih hemat waktu, yang mana biasanya para pekerja menghabiskan waktu di perjalanan untuk melakukan perjalanan menuju kantor, tetapi sekarang tidak lagi karena para pekerja bisa menyelesaikan pekerjaannya di rumah tanpa melakukan perjalanan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu para pekerja lebih banyak menghabiskan waktunya dengan keluarganya, yang biasanya para pekerja lebih banyak waktunya di kantor, tetapi dengan adanya kantor virtual sekarang, para pekerja tidak lagi menghabiskan waktunya di kantor, melainkan menghabiskan waktunya di rumah. Yang selanjutnya pengelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu mesin untuk mencetak data. Contoh mesin mencetak data yaitu mesin penomor, yang mana mesin penomor ini berfungsi untuk memberi nomor urut pada buku, formulir atau sebagainya. Dan yang kedua mesin tik, yang mana mesin tik ini berfungsi untuk mengetik. Selanjutnya mesin penghimpun data. Contoh mesin penghimpun data adalah mesin penjilid, yang mana mesin penjilid ini berfungsi untuk menjilid buku, formulir atau sebagainya. Dan contoh yang kedua yaitu stapler, yang mana stapler ini berguna untuk menyatukan lembaran-lembaran kertas menjadi satu. Mesin untuk mengolah data. Mesin untuk mengolah data contohnya mesin hitung, yang mana mesin hitung ini sangat berguna bagi staf keuangan. Yang mana mesin penghitung ini memudahkan staf keuangan untuk menghitung keuangan yang ada di kantor. Yang kedua, komputer. Komputer ini juga berfungsi untuk mengolah data. Selain untuk mengolah data, komputer juga berfungsi untuk menyimpan data dan juga bisa untuk melakukan perhitungan. Selanjutnya mesin pemisah. Contoh mesin pemisah adalah mesin pelubang kertas dan asahan pensil. Mesin pelubang kertas digunakan untuk melubang kertas dan asahan pensil digunakan untuk meruncing pensil. Selanjutnya mesin kenyamanan. Contoh dari mesin kenyamanan adalah AC dan kipas angin, yang mana AC dan kipas angin ini sangat berfungsi ketika cuaca dalam keadaan yang panas. Dengan adanya kipas angin dan AC ini, para pekerja tidak lagi kepanasan dengan keadaan cuaca yang panas. Selanjutnya mesin untuk mengirim data. Contoh mesin untuk mengirim data adalah telepon dan faksmal, yang mana telepon ini banyak digunakan pada saat ini karena telepon ini bisa untuk mengirim data atau memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kantor. Selanjutnya pengelompokan mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama itu mesin listrik, yang mana mesin listrik ini bisa dioperasikan atau dijalankan dengan adanya daya listrik. Contohnya komputer, mesin penjilid, mesin fotokopi, AC dan sebagainya. Yang kedua mesin manual, yang mana mesin manual ini dijalankan atau dioperasikan dengan tenaga manusia atau tenaga murni. Contohnya asahan pensil, stapler dan sebagainya. Selanjutnya, cara pengoperasian mesin penghancur kertas. Yang pertama, pastiin dulu apakah mesin penghancur kertas sudah tercolok ke listrik atau belum.
Kalau sudah, hidupkan mesin penghancur kertas. Selanjutnya, pastiin dulu apakah kertas tersebut masih berguna atau tidak. Dan juga pastiin kalau kertas tersebut tidak ada anak klip. Kalau ada, segera dicopot supaya tidak menghambat dalam penghancuran kertas. Setelah itu, masukkan kertas yang akan dihancurkan ke dalam mesin penghancur kertas. Selanjutnya, pengoperasian mesin laminating. Yang pertama itu sediakan kertas yang akan dilaminating dan juga plastik untuk melaminating. Yang kedua, colokkan mesin laminating ke listrik. Lalu hidupkan mesin laminating dengan menarik tombol ke atas sehingga muncul lampu warna merah. Setelah muncul lampu merah, tunggu 10-15 menit sampai muncul lampu warna hijau. Setelah muncul lampu warna hijau, pastiin dulu kertas yang akan dilaminating dimasukkan ke dalam plastik laminating. Setelah itu, kertas siap untuk dilaminating dan dimasukkan ke mesin laminating. Selanjutnya, kedudukan mesin tik manual di antara mesin-mesin lainnya dalam menunjang pekerjaan kantor pada saat ini. Menurut saya, mesin tik manual saat ini masih dibutuhkan di kantor-kantor, yang mana mesin tik manual ini sangat menunjang pekerjaan manusia ketika dalam pembuatan belangko. Walaupun sudah banyak mesin-mesin lain yang lebih canggih, tetapi mesin tik manual ini tidak dapat digantikan dalam pembuatan belangko. Walaupun komputer bisa membuat belangko, tetapi hasilnya tidak semaksimal atau sebagus hasil dari mesin tik manual. Sehingga mesin tik manual ini sangat berguna dalam pembuatan belangko. Dan juga mesin tik manual ini dibutuhkan ketika keadaan lampu mati atau laptop dan komputer sedang rusak. Mesin tik manual ini bisa kita gunakan untuk membuat dokumen walaupun dokumen tersebut dokumen yang sederhana. Baiklah, itulah hasil jawaban ujian tengah semester teknologi perkantoran saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.